Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, Ao Nu, Ao Si, Ao Yecha, Ao Qi, dan Ba Qi. 7 pejabat tinggi Istana Naga, bersama dengan Ao Jian dan Ao Yao, adalah pilar Istana Naga saat ini. Perdana Menteri Gui bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, Ao Qitian bertanggung jawab atas Departemen Perang Iblis, Ao Nu bertanggung jawab atas lingkungan di Istana Naga, dan Ao Si bertanggung jawab atas Departemen Dalam Negeri. Ao Yecha bertanggung jawab atas Departemen Pertahanan Naga, berpatroli di 4 lautan. Ao Qi bertanggung jawab atas Departemen Guntur, sedangkan Ba Qi adalah teknisi yang bertanggung jawab mengembangkan racun. Ao Jian bertanggung jawab atas klan ikan pedang emas dan termasuk penjaga Istana Naga. Ao Yao bertanggung jawab atas Departemen Dragon Spur dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Wang Xian menatap bawahannya di depan Aula Raja Naga dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun selain Ao Jian dan Ao Yao, yang lainnya sangat lemah, potensi mereka tidak terbatas. Di antara mereka, semuanya berada di tingkat Transcendent 4. Ao Udang dan Ao Nu sedikit lebih lemah. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan setelah aku kembali. Wang Xian menatap mereka dan berkata langsung. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya membungkuk dan menunggu kata-kata Wang Xian. Dalam 7 hari, aku akan memindahkan Istana Naga ke benua transendensi. Pada saat itu, kita akan berkembang di benua transendensi yang berbahaya. Wang Xian melirik mereka semua dan berkata, sebelum kita berkembang, aku akan meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Perdana Menteri Gui, kumpulkan semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dengan hormat. Di mana para Ratu Naga? Wang Xian menatap Ao Nu dan bertanya padanya. Ratu Naga sedang berkultivasi di kamar tidur. Ao Nu menjawab dengan hormat. Oke, aku akan pergi dulu. Wang Xian mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung pergi ke kamar Raja Naga. Melihat ke-6 gadis yang duduk bersila di ranjang besar dan berkultivasi, Wang Xian tersenyum. Anak-anakku, aku kembali. Wang Xian terkekeh dan suaranya bergema di benak mereka. Sekelompok gadis dibangunkan olehnya. Ketika mereka membuka mata dan melihat Wang Xian, mereka sangat terkejut. Haha, Wang Xian menerkamnya tanpa malu-malu. Setelah pergi begitu lama, dia benar-benar merindukannya sampai mati. Kamu hanya tahu bagaimana melakukan ini ketika kamu baru saja tiba. Kau rekan yang mengganggu. Ah, puluhan ribu kata yang tidak dapat dijelaskan dihilangkan. Setelah 6 jam, Wang Xian keluar dengan semangat tinggi. Mengikutinya adalah 6 wanita cantik yang berseri-seri dengan kebahagiaan. Aku akan meningkatkan kekuatan Istana Naga. Kalian semua, ikuti aku. Wang Xian memandangi para anggota Istana Naga yang telah menunggu selama beberapa jam. Dia tersenyum dan terbang. Baiklah, Xian kecil. Sekelompok gadis mengikuti di belakangnya dengan gembira. Raja Naga, Ratu Naga, semua anggota Istana Naga ada di sini. Perdana Menteri Gui berkata dengan hormat saat melihat mereka datang. Wang Xian mengangguk dan menoleh. Istana Naga saat ini memiliki total 3.560 anggota, termasuk sekitar 900 anggota dari Departemen Perang Iblis. Istana Naga memiliki jumlah anggota terbanyak. Klan Hak lainnya, Klan Udang Guntur, dan Klan Ikan Pedang Emas hanya memiliki 300 hingga 400 anggota. Klan Strain Demon memiliki jumlah anggota terkecil, hanya 156. Namun, Klan Iblis Aneh juga yang terkuat. Ketika Wang Xian datang ke Istana Naga untuk kedua kalinya, dia telah meningkatkan kekuatan sekelompok setan aneh. Sekarang, ada 20 setan aneh yang telah mencapai peringkat 3 tingkat transenden. Kekuatan 9 naga banjir juga telah mencapai peringkat 3 tingkat transenden. Dari 3.500 anggota, hanya setengah dari mereka yang telah mencapai tingkat transenden. Ada juga banyak yang berada di tingkat keabadian tingkat atas di bumi dan setengah langkah ke tingkat transenden. Selain beberapa bawahan yang telah ditundukkan Wang Xian saat itu, sisanya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba dan Tang Yingxuan mengembangkan jenis gelombang suara khusus. Ketika Tang Yingxuan telah menembus ke tahap transendensi, dia telah memahami kemampuan supranatural. Itu adalah kemampuan supranatural atribut air. Itu menggunakan gelombang khusus untuk meningkatkan moral pasukan. Kejernihan pikiran, pemulihan energi, dan pemulihan cedera dari makhluk yang ditutupi oleh kemampuan supernatural akan berlipat ganda. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat tidak normal, tetapi hanya efektif pada makhluk dengan level yang sama atau lebih rendah. Untuk makhluk yang lebih kuat darinya, kemampuan ilahi tidak berpengaruh pada mereka. Anggota Istana Naga lainnya memiliki tipe yang berbeda. Ada ular laut, penyu, semua jenis ikan laut, dan semua jenis binatang laut.
Kelompok makhluk kacau ini mengambil setengah dari jumlah total. Ao Jian, apakah semua mayat telah ditempatkan di samping kolam naga? Wang Xian bertanya pada Ao Jian. Raja Naga, sepertiga dari mayat telah ditempatkan di sana. Ada terlalu banyak mayat di dalam tas penyimpanan. Kata Ao Jian. Baiklah, semuanya menuju ke Dragon Pool. Wang Xian berjalan di depan dan menuju ke Dragon Pool. Di dalam kolam naga, ada 9 naga suci yang berputar di atas pilar naga. Kepala naga besar mereka menyemburkan aliran darah merah cerah. Saat ini, kolam naga yang bisa menampung ribuan orang sudah mencapai 80% darah naga. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak darah naga disimpan di Dragon Pool. Namun, jumlah darah naga ini bahkan tidak digunakan pada sepertiga mayat. Begitu banyak darah naga. Ini adalah pertama kalinya Guan Suking, Lan Qingyue, dan 6 gadis lainnya melihat begitu banyak darah naga. Mereka sangat jelas tentang nilai darah naga. Hehe, saatnya meningkatkan kekuatan Istana Naga. Setelah peningkatan ini, Istana Naga akan dipindahkan ke benua transendensi. Pada saat itu, kalian semua akan bersamaku. Wang Xian tersenyum. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, kita bisa bersama setiap hari. Keenam gadis itu dipenuhi dengan sukacita. Perdana Menteri Gui, Ao Qitian, kalian bertujuh akan masuk lebih dulu. Setelah meningkatkan kekuatanmu ke level 6 dari transendensi, segera keluar. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Para pemimpin Istana Naga memasuki kolam naga secara langsung dan mulai meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Anggota klan iblis yang aneh, masuki kolam naga dan tingkatkan kekuatanmu ke level 6 yang transenden. Selain itu, pilih untuk memajukan spesies naga Anda sebagai lonjakan cahaya. 9 naga, masuk ke Dragon Pool dan naikkan levelmu ke level 6 yang transenden. Wang Xian melihat ke-12 naga dari klan iblis yang aneh dan memberikan perintahnya. Perkembangan klan iblis yang aneh di benua transenden adalah yang paling penting. Oleh karena itu, klan iblis yang aneh harus kuat. 12 naga adalah naga angin ilahi masa depan. Secara alami, mereka tidak bisa ketinggalan. Terima kasih, Raja Naga. Sekelompok setan aneh dan 12 naga segera melompat ke kolam naga. Lumba-lumba, masuki kolam naga dan tingkatkan kultivasimu ke level 5 yang transenden. Wang Xian melihat lebih dari 200 lumba-lumba dan memesan. Terima kasih, Raja Naga. Lebih dari 200 lumba-lumba, masing-masing berukuran 2 hingga 3 meter. Mata mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan saat mereka memasuki kolam naga secara langsung. Wang Xian memperhatikan mereka memasuki kolam naga dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagi Wang Xian, lumba-lumba adalah ras penting di Istana Naga. Suara iblis mereka adalah teknik terkuat mereka. Mereka sangat berguna dalam pertempuran skala besar. Kekuatan lumba-lumba tidak bisa terlalu rendah. Xiao Xian, ada yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, Lan Qingyue, yang berdiri di samping, menatap Wang Xian dan tiba-tiba berkata. Apa itu? Wang Xian menatapnya dengan heran. Setelah memasuki benua yang luar biasa, saya ingin membawa Xiao Lan keluar untuk menjelajah. Kamu ingin membawa Xiao Lan untuk menjelajah sendirian. Ini tidak akan berhasil. Qingyue, kamu. Setelah mendengar kata-kata Lan Qingyue, wajah Wang Xian dipenuhi keheranan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, saya ingin memasuki benua transendensi, tetapi saya dihentikan oleh Perdana Menteri Gui. Lan Qingyue menatap Wang Xian dengan sedikit tekad di matanya. Mengikuti pandangannya, dia melihat ke atas Istana Naga. Ledakan. Pada saat ini, sebuah benda besar menghalangi langit di atas. Itu memiliki tubuh abu-abu dan sangat besar. Itu tampak seperti binatang raksasa prasejarah. Kun adalah salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Ketika Wang Xian pergi, Kun yang dibesarkan oleh Lan Qingyue hanya memiliki panjang sekitar 300 meter. Sekarang, panjangnya setidaknya 600 hingga 700 meter. Xiao Lan pergi ke kutub selatan dan utara yang belum pernah dikunjungi Istana Naga sebelumnya. Dia melahap 80% makhluk di sana. Sekarang, kultivasinya telah mencapai tingkat 6 yang luar biasa. Kekuatanku juga telah mencapai level 5 yang transenden. Tidak ada lagi ruang untuk Xiao Lan di bumi. Saya siap untuk pergi ke benua transendensi bersamanya. Saat Lan Qingyue berbicara, tubuhnya memancarkan energi abu-abu. Selain itu, Xiao Xian, aku mewarisi warisan Dewa Kuno yang membesarkan Guru Kun. Saya telah menjadi garis keturunan terakhir dari ras Dewa Kuno. Saya ingin membantu Anda dan tidak menyeret Anda ke bawah. Ini, Wang Xian menatapnya dan sedikit diam.
Lan Qingyue telah mendapatkan warisan. Itu adalah warisan terbaik di alam semesta. Hanya ada beberapa yang bisa dibandingkan dengannya. Kun dari ras dewa kuno berani melahap naga ilahi dan Phoenix, serta semua jenis ras tingkat atas. Seorang kun yang tumbuh dewasa tidak lebih lemah dari Raja Naga tingkat atas dari naga ilahi. Setelah mendapatkan warisan seperti itu, Lan Qingyue ingin menjadi lebih kuat, membantunya, dan menunjukkan kejayaan klan Dewa Kuno. Qingyue, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya. Benua yang luar biasa bukanlah bumi. Ada makhluk luar biasa level 6 yang tak terhitung jumlahnya di sana. Kekuatanmu dan Xiao Lan tidak cukup untuk menghadapi bahaya tak dikenal. Wang Xian berkata dengan sedikit khawatir. Xiao Xian, jangan khawatir. Klan Dewa Kuno pernah diburu oleh semua ras besar di alam semesta. Mereka jelas unggul dalam hal menghindari bahaya. Selain itu, saya tidak berpikir bahwa benua yang luar biasa dapat menyebabkan kematian Master Kun tingkat Dewa Kuno, meskipun dia hanyalah Master Kun tingkat Dewa Kuno yang baru saja mendapatkan warisan. Lan Qingyue tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Wang Xian melihat tatapan tegasnya dan menyentuh wajahnya. Saya memiliki 2 mayat tingkat interpretasi kosong di sini. Sebentar lagi, berikan salah satu darah naga yang telah diubah ke Xiao Lan. Terima kasih, Xiao Xian. Lan Qingyue menciumnya dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan berkata, di mana Xiao Yu? Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali dari perjalanan ke benua yang luar biasa ini. Adik perempuan Xiao Yu kembali beberapa hari yang lalu. Dia bahkan mengatakan untuk memberitahu dia lain kali jika kamu ada di sini. Guan Suking membalas Wang Xian. Oke, beritahu dia dan tanyakan padanya apakah dia akan pergi ke benua supernatural. Wang Xian ragu sejenak sebelum menjawab. Baiklah, ayo beritahu adik perempuan Xiao Yu. Beberapa gadis menganggukkan kepala. Wang Xian melihat ke langit dan terbang ke langit. Di bumi, karena gaya gravitasi, kecepatannya 10 kali lebih cepat dari benua luar biasa. Kekuatan destruktif yang bisa dia sebabkan beberapa kali lebih besar daripada benua luar biasa. Dengan satu serangan, dia bisa menjangkau area seluas 10 km. Dia bisa dengan mudah menghancurkan gunung besar. Melihat sekeliling, dia bisa melihat lokasi 50 hingga 60 km dengan mata naga cahaya dan api gelapnya. Seluruh bumi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seni bela diri secara bertahap menggantikan sains dan teknologi. Di bawah pemeliharaan energi spiritual, gaya gravitasi bumi juga akan meningkat. Pada saat itu, mungkin mencapai keseimbangan dengan benua transendensi. Pada saat itu, ia mungkin tidak dapat terbang sampai seseorang mencapai transendensi. Wang Xian tiba di langit di atas kota dalam waktu belasan detik. Melihat kota yang subur dan hijau di bawah, dia berpikir sendiri. Setelah berkeliling, Wang Xian kembali ke Istana Naga. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian tinggal di Istana Naga. Kekuatan anggota Istana Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ada ratusan ribu mayat, termasuk banyak mayat tingkat tinggi. Ini adalah peningkatan besar ke Istana Naga. Dalam beberapa hari terakhir, Ao Yao, Ao Jian, dan yang lainnya memimpin Perdana Menteri Gui ke lautan benua supernatural. Mereka sedang mencari lokasi Istana Naga. Saudara laki-laki, pada hari ini, Xiao Yu dan Feng Lingtian tiba di Istana Naga. Xiao Yu berlari kegirangan dan menggantung dirinya di tubuh Wang Xian. Baiklah, kamu sudah menikah. Kamu gadis yang sangat besar. Wang Xian menepuk kepalanya dengan senyum di wajahnya. Saudaraku, berapa hari kamu akan tinggal untuk saat ini? Xiao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Saya mungkin akan tinggal selama 4-5 hari. Saya akan pergi dalam 4-5 hari. Selanjutnya, saya bersiap untuk memindahkan Istana Naga ke benua supranatural. Wang Xian memandang Xiao Yu dan berkata dengan penuh kasih. Ah, Xiao Yu sedikit terkejut. Dia menatapnya dengan mata terbuka lebar. Wajahnya sedikit cemas. Aku ingin bertanya apakah kalian akan pergi ke benua transendensi atau tinggal di bumi. Wang Xian menatap Xiao Yu dan kemudian Feng Lingtian sebelum bertanya langsung. Kakak ipar saya itu, saya sudah lama memikirkan hari ini. Sangat sulit bagi saya untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi saat saya berada di bumi. Umur saya tidak lebih dari 500 tahun. Kecuali saya meningkatkan kekuatan saya akhirnya akan dapat mencapai alam yang lebih tinggi. Feng Lingtian, yang berdiri di samping, tersenyum. Matanya bersinar. Dao Agung umat manusia adalah kehidupan abadi. Di lingkungan di bumi ini, mungkin itu adalah puncak kemunculan para ahli luar biasa. Jika seseorang ingin melangkah ke alam yang lebih tinggi,
satu-satunya cara adalah memasuki dunia yang lebih tinggi. Iya kakak, mulai sekarang, kita akan tinggal di Istana Naga dan bertarung berdampingan dengan Istana Naga. Xiao Yu sepertinya memikirkan hari ini juga. Tanpa banyak ragu, dia berkata langsung. Baiklah, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Kakak ipar, saat kamu memasuki kolam naga nanti, aku akan mengajarimu metode kultivasi Dewa Angin Naga. Feng Lingtian mengungkapkan ekspresi bersemangat dan mengangguk dengan cepat. Kesediaan Xiao Yu untuk memasuki benua yang luar biasa bersamanya agak di luar dugaannya. Namun, ini adalah hal yang paling sempurna. Waktu berlalu hari demi hari saat sekelompok anggota Istana Naga memasuki kolam naga. Darah naga dikonsumsi dengan cepat. Auman deru-deru, bas. Seminggu setelah Wang Xian kembali ke Istana Naga, raungan yang terdengar seperti akhir dunia terdengar dari langit di atas Istana Naga. Deru itu sangat keras dan bahkan menyebar dalam radius beberapa ribu kilometer. Semua manusia yang mendengar raungan itu memiliki ekspresi kaget di mata mereka. Seorang kun yang setengah langkah menuju ranah interpretasi kosong. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh ahli ranah interpretasi kosong tingkat pertama. Melihat Xiaolan yang berada lebih dari 1000 meter di langit di atas Istana Naga, Wang Xian merasakan kulit kepalanya kesemutan. Setelah mengkonsumsi darah naga dalam jumlah besar, termasuk mayat pemimpin Blood Barbaric Demon Beast, kekuatannya langsung meningkat menjadi setengah langkah ke ranah interpretasi kosong. Itu tak terkalahkan. Raja Naga, kami telah memilih lokasi Istana Naga. Saat ini, Perdana Menteri Gui datang untuk melapor. Bagus. Lalu bersiaplah untuk turun ke benua yang luar biasa. Dalam 7 hari, sekelompok gadis telah menyelesaikan segalanya di bumi. Xiao Yu dan Feng Lingtian juga telah menyelesaikan semuanya di rumah. Ayah Feng Lingtian, Ling Xiao, tidak mengikuti mereka. Melihat lorong gelap, semua orang di Istana Naga sangat bersemangat. Semangat juang dipancarkan dari tubuh mereka. Saat ini, ada 800 Monkey Iblis dari Departemen Perang Iblis berdiri di belakang Wang Xian. Semuanya memiliki kekuatan transendensi tingkat 4. 800 anggota Departemen Guntur juga berada di level 4 transendensi. 800 anggota Departemen Pertahanan Naga semuanya berada di level 4 transendensi. 400 anggota klan Ikan Pedang Emas dari Pengawal Naga semuanya berada di level 4 transendensi selain dari 11 orang kuat Aojian. Ada 100 anggota Departemen Pembuat Racun berkepala 8 yang berada di tingkat transenden 4. Ada 220 lumba-lumba, dan semuanya telah mencapai level transenden 5. Ada 150 setan aneh. Setan aneh saat ini bisa disebut Paku Cahaya. Kelompok Paku Cahaya ini tidak termasuk setan aneh yang mengikuti Wang Xian sebelumnya. 150 iblis aneh dan anggota cadangan Paku Naga semuanya telah mencapai level transenden 6. Ada juga 50 pejabat sipil yang dilatih oleh Perdana Menteri Gui dan 100 anggota yang bertanggung jawab atas Istana Naga. Anggota dari berbagai ras yang telah menerobos gerbang naga semuanya telah memilih arah evolusi untuk menebus berbagai legiun Istana Naga. Ada total lebih dari 3.500 anggota Istana Naga. Ini adalah kekuatan penuh Istana Naga. Itu tidak kuat, tapi jelas tidak lemah. Alasan utamanya adalah suku duri cahaya adalah yang terkuat. Dengan 150 duri ringan, mereka mampu membunuh musuh di level 8 yang luar biasa. Selain 20 orang yang telah mencapai level 7 yang luar biasa dan Ao Yao Zai, kekuatan bawahan Wang Xian hanya sedikit lebih lemah dari tentara Phoenix dan Naga. Ini adalah perjalanan baru. Kita harus membiarkan Istana Naga berdiri di puncak benua yang luar biasa. Wang Xian juga sangat bersemangat. Kami akan berjuang untuk Raja Naga dan Istana Naga sampai mati. Para anggota Istana Naga meraung keras. Baiklah, Ao Yao, Ao Jian, kalian yang memimpin. Semuanya, masuk ke lorong. Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata langsung. Ya, Ao Yao, Ao Jian, adalah orang pertama yang memasuki lorong itu. Di belakangnya, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Satu persatu, anggota Istana Naga memasuki lorong. Pada akhirnya, Su Qing, para gadis, Xiao Yu, dan yang lainnya juga memasuki lorong. Pindahkan Istana Naga ke ujung lain lorong. Setelah semua orang pergi, Wang Xian melihat ke Istana Naga dan berpikir sendiri. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menaklukkan lautan planet. Untuk meninggalkan ras naga ilahi di planet ini, sistem akan mendirikan Istana Naga tingkat 1 untuk tetap berada di bumi. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Wang Xian tertegun sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Kali ini,
Wang Xian telah meninggalkan beberapa fondasi di bumi setelah memasuki daratan yang luar biasa. Perdana Menteri Gui meninggalkan beberapa pegawai negeri dan beberapa bawahan istana naga di bumi. Mereka mengajari suku air yang memiliki potensi dan membina mereka menjadi individu yang kuat. Mereka terus diangkut ke istana naga di daratan yang luar biasa. Namun, sistem itu bahkan lebih perhatian dan meninggalkan istana naga tingkat 1. Ayo pergi. Istana naga yang besar memasuki daratan yang luar biasa melalui sebuah lorong. Versi miniatur istana naga tingkat 1 muncul di sampingnya. Tubuh Wang Xian bergerak dan memasuki daratan luar biasa melalui lorong. Pada saat terakhir, benda raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter memasuki lorong. Ayo pergi. Istana naga muncul dari udara tipis di lautan daratan yang luar biasa. Istana naga raksasa turun ke dasar lautan seperti keajaiban. Istana naga dengan radius 20 km langsung menarik perhatian semua binatang buas dan binatang iblis di sekitarnya. Ayo segera pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan anggota istana naga memasuki istana naga dalam sekejap. Mereka mengamati sekeliling mereka. Ledakan. Pada saat ini, istana naga tiba-tiba bergetar. Formasi yang melindungi istana naga hancur. Ini buruk. Istana naga tingkat 2 tidak dapat menahan serangan makhluk-makhluk dari daratan yang luar biasa. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia berubah menjadi naga ilahi dan mengeluarkan raungan naga. Xiaolan. Lan Qingyue segera berteriak pada Xiaolan yang mengikuti di belakang. Tubuh Xiaolan bergetar dan aura menakutkan menyebar di sekitarnya seketika. 5 cumi-cumi raksasa yang menyerang istana naga berubah menjadi kabut berdarah dan masuk ke tubuhnya setelah dipukul ringan olehnya. Ao Yao, klanmu akan ada untuk mencegah binatang buas lainnya menyerang. Ayo pergi. Mengontrol istana naga, mereka terbang dengan cepat menuju dasar istana naga. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya Wang Xian datang ke markas istana naga. Dia tidak asing dengan itu. Wilayah Sea Mountain tidak jauh dari kota Dragon Phoenix saat ini. Puncak gunung terbentang dari laut, tapi ini tidak mempengaruhi migrasi istana naga. Sebaliknya, ini adalah tempat yang paling cocok di sekitarnya. Laut di sini memiliki kedalaman lebih dari 20.000 meter, yang dekat dengan daratan luar biasa. Tidak ada binatang buas atau binatang iblis yang kuat di sekitar. Namun, meski dekat dengan laut, istana naga dengan keliling 20 km telah menempuh jarak puluhan kilometer, yang menimbulkan sensasi luar biasa di dasar laut. Fierce Beast berenang dengan cepat. Ketika mereka melihat istana naga, mata mereka dipenuhi keserakahan. Beberapa binatang buas terbang menuju istana naga dengan sembrono dan dibunuh oleh Ao Yao Yao dan Ao Jian. Aku harus meningkatkan istana naga ke level 3. Wang Xian melihat istana naga tingkat 2. Binatang buas dari benua supernatural pada dasarnya dapat menembus formasi susunan dan memasuki istana naga secara langsung. Dia melihat barang-barang di cincin interspatialnya dan tersenyum. Tidak terlalu sulit bagi istana naga untuk meningkatkan ke level 3. Batu spiritual hanya membutuhkan 100 juta batu spiritual tingkat menengah, formasi susunan tingkat supernatural, dan berbagai material. Ketika dia berada di kota Naga Phoenix, Wang Xian telah mengumpulkan mayat para pembudidaya laut. Cincin interspatial dari puluhan ribu tentara juga ada di tangannya. Barang-barang di dalamnya cukup untuk meningkatkan level istana naga. Bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan istana naga selalu menjadi keuntungan yang diberikan oleh sistem. Wang Xian penuh senyum saat dia melihat ke depan. Wilayah Sea Mountain muncul di depannya. Berdengung, Wang Xian memindahkan istana naga ke pusat wilayah gunung laut. Itu menempati seperempat dari seluruh wilayah pegunungan laut. Ledakan. Ketika istana naga mendarat di dasar laut, itu sangat cocok dengan lingkungan sekitarnya. Peningkatan istana naga membutuhkan 100 juta batu roh tingkat menengah dan 10 formasi tingkat luar biasa. Wang Xian melihat persyaratan untuk peningkatan dan mengeluarkan item dari cincin interspatialnya. Saya menemukan 10 formasi level yang luar biasa. Apakah Anda ingin menggabungkan mereka untuk meningkatkan formasi naga? Saya menemukan 10 juta batu roh kelas menengah dan 5 ton bahan luar biasa untuk meningkatkan istana Raja Naga. Satu persatu, material dikeluarkan dan dengan cepat diserap oleh istana naga. Ding! Semua bangunan di istana naga telah ditingkatkan ke level 3. Istana naga telah ditingkatkan. Pada saat ini, istana naga mulai mengalami perubahan besar di dasar laut, yaitu 20.000 meter di bawah laut. Semua bangunan meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Jarum penenang lautan, yang tingginya lebih dari 100 meter, perlahan menjadi lebih dari 500 meter. Istana Raja Naga, yang lebarnya sekitar 2000 meter,
menjadi 5 kali lebih besar, dan singgasana naga sepanjang 50 meter menjadi 100 meter. Istana naga berkembang pesat. Istana naga tingkat. Raja Naga Wangxian, naga dewa 5 elemen tingkat ke-7 yang luar biasa. Bangunan. Istana Raja Naga level 3, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebesar 2400%. Kumpulan transformasi naga level 3, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, darah naga 1432. Gerbang naga level 3 ikan hanya bisa menjadi naga setelah melompat melalui gerbang naga, efektif melawan makhluk di bawah level interpretasi kosong. Jarum penenang lautan level 3 pilar Istana Naga, tetapkan 500 km Istana Naga agar tenang, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga sebesar 300%. Gua Naga level 3, dengan 6000 Gua Naga, kecepatan budidaya makhluk di Gua Naga akan meningkat sebesar 1600%. Ladang Naga level 3, berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman hingga 800%. Dragon Array level 3, Array Istana Naga penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, teleportasi, deteksi. Barang-barang rohani. Pohon leluhur. Level, dapat mengembalikan jiwa ke makhluk di bawah level transenden. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir kolam transformasi naga untuk memelihara benih naga. Benih naga saat ini ikan pedang emas, udang guntur, monkey setan, setan aneh, paku cahaya, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi spiritual berkumpul menuju Istana Naga. Istana Naga, yang hanya menempati seperempat dari wilayah pegunungan laut, sekarang sepenuhnya menutupi wilayah gunung laut. Bahkan di benua transenden, yang kaya akan energi spiritual, peningkatan Istana Naga dan peningkatan bangunan yang kuat menyebabkan badai dalam jarak beberapa ratus kilometer. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul ke arah ini. Pada saat ini, Istana Naga sebanding dengan surga gua surga kelas atas di benua transenden. Ki spiritual di Istana Raja Naga 24 kali lipat dari dunia luar. Konsep macam apa ini? Satu hari kultivasi di sini setara dengan 24 hari di dunia luar. Bahkan gua naga tempat tinggal anggota Istana Naga memiliki ki spiritual 16 kali lipat dari dunia luar. Peningkatan yang mengerikan ini jelas merupakan tempat kultivasi terbaik di benua transenden. Selanjutnya, Istana Naga yang telah naik ke level 3 akan memiliki formasi yang dapat menahan serangan makhluk di bawah level interpretasi kosong. Di bawah penyembunyian seperti itu, hanya para ahli di tingkat interpretasi kosong yang dapat menemukan keberadaan Istana Naga. Makhluk di tingkat transendensi sama sekali tidak akan bisa menemukan Istana Naga. Dibandingkan dengan Istana Naga tingkat 2, efek Istana Naga tingkat 3 telah berlipat ganda. Wangxian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Perdana Menteri Gui dan anggota Istana Naga lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan peningkatan Istana Naga, kecepatan kultivasi mereka akan menjadi 2 kali lipat. Bahkan jika mereka tidak memiliki sumber daya apapun, semua anggota Istana Naga akan dapat naik ke tingkat kekosongan yang berwawasan setelah 10 tahun berkultivasi khusus. Lagi pula, mereka memiliki garis keturunan naga ilahi. 10 tahun kultivasi di sini setara dengan 160 tahun kultivasi di dunia luar. Energi spiritual yang padat. Ya Tuhan, Feng Lingtian merasakan energi spiritual di sini dan tubuhnya sedikit gemetar. Sial, dia memiliki masa depan yang cerah mengikuti kakak iparnya. Hanya dengan berkultivasi di Istana Naga, dia bisa mencapai alam yang tidak bisa dia bayangkan. Ini adalah titik awal kita dan awal dari perjalanan baru Istana Naga. Wangxian melayang di langit di atas Istana Naga dan melihat Istana Naga dengan keliling 80 km. Tatapannya tertuju pada anggota Istana Naga saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak akan lama lagi Istana Naga kita akan berdiri di benua ini dan menjadi penguasa lautan ini. Kata Perdana Menteri Gui dengan percaya diri. Perdana Menteri Gui, aturlah. Pertama, menjamin keamanan kawasan dalam radius 1000 km. Kemudian, kami akan merumuskan rencana pengembangan. Wangxian memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dengan berat dan segera mengaturnya. Mereka baru saja tiba di daratan yang luar biasa, jadi mereka harus memahami lingkungan sekitar mereka dan membuat rencana untuk pengembangan Istana Naga di masa depan. Istana Naga telah banyak berubah hingga mencakup area seluas 80 km. Bahkan si biru kecil pun bisa masuk ke Istana Naga. Dan lautan ini sangat dalam. Kedalamannya lebih dari 20.000 meter.
Ini sangat mengejutkan. Keenam gadis itu melihat sekeliling dengan kaget, mata mereka penuh kegembiraan. Istana Naga, yang telah ditingkatkan ke level 3, bahkan lebih megah. Namun, dengan area yang begitu luas, tampaknya ada lebih sedikit anggota di Istana Naga. Luas 80 km sudah lebih besar dari kota Dragon Phoenix. Terlebih lagi, Dragon Phoenix City sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Istana Nagaku. Jika Feng Luan melihat tempat ini, aku bertanya-tanya apakah dia akan sangat iri. Saat Wang Xian memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya saat dia membawa beberapa gadis berkeliling. Istana Naga menyelimuti lebih dari 1000 puncak gunung. Di bawah modifikasi sistem, puncak gunung ini langsung berubah menjadi Gua Naga. Ladang Naga dibagi menjadi 2 wilayah, yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang yang berkultivasi pada saat yang bersamaan. Seluruh Istana Naga seperti keajaiban. Wang Xian dapat menjamin bahwa bahkan ibu kota kekaisaran tidak semegah Istana Naga. Mereka juga tidak sekuat Istana Naga. Berdengung. Tiba-tiba, langit di atas Istana Naga berguncang dan sebuah gambar datang dari jauh. Itu adalah makhluk yang memancarkan cahaya hijau. Dia terlihat sangat mirip dengan manusia, tetapi perbedaannya adalah dia memiliki 2 tanduk hijau di kepalanya. Dia memiliki sepasang mata hijau mistis. Ada 3 titik merah yang terhubung satu sama lain di matanya. Dia tampak sangat mistis. Ukuran tubuhnya mirip dengan manusia. Lengannya jauh lebih panjang dari manusia. Mereka sangat ramping dan tertutup sisik hijau. Ini adalah efek dari formasi deteksi setelah peningkatan Istana Naga. Itu dapat mendeteksi makhluk yang mengancam dalam radius 50 km dari Istana Naga. Makhluk yang mirip dengan manusia ini pasti sejenis binatang iblis. Selain itu harus menjadi eksistensi di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Makhluk humanoid hijau ini memiliki busur di punggungnya dan sangat gesit. Matanya melihat ke arah Istana Naga dengan tak percaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, lebih dari 300 makhluk serupa muncul di pengintaian Istana Naga. Seseorang dapat dengan jelas melihat perbedaan antara pria dan wanita. Jika bukan karena warna tubuh mereka, tanduk di kepala mereka, dan lengan mereka yang ramping, mereka hampir sama dengan manusia. Ini adalah sekelompok binatang iblis. Kekuatan mereka tidak lemah dan mereka memiliki eksistensi di tingkat interpretasi kosong. Mereka telah menemukan Istana Naga. Mereka mungkin tidak ramah. Mata Wang Xian berkedip. Raja Naga, ada invasi. Semua anggota Istana Naga siap bertarung. Musuh mungkin memiliki ahli di tingkat interpretasi kosong. Namun, kami memiliki Xiao Lan dan Ao Yao. Dengan peningkatan Istana Naga, kita bisa menghadapi musuh. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui terbang dan melapor ke Wang Xian dengan tergesa-gesa. Ayo keluar, mari kita lihat apa yang ingin dilakukan musuh terlebih dahulu. Begitu mereka menunjukkan permusuhan, jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian mengangguk dan terbang menuju gerbang barat. Pada saat ini, di bawah deteksi formasi susunan Istana Naga, binatang iblis pertama yang tiba berdiri di tanah. Dia berjongkok di tanah dengan hati-hati dan menatap kota bawah air yang megah dengan kaget. Di belakangnya, anggota klan dengan hati-hati berbaring di tanah dan bergerak maju tanpa bersuara. Raja Naga, ini pasti ras binatang iblis. Selain itu, mereka tidak lemah. Di gerbang barat Istana Naga, Wang Xian melihat ke depan. Di belakangnya, sekelompok anggota Istana Naga mengikuti di belakangnya. Selain para pemimpin klan iblis aneh dan Perdana Menteri Gui, sebagian besar bawahan Istana Naga memiliki kekuatan makhluk luar biasa tingkat 5. Dengan keturunan naga ilahi, mereka mampu melepaskan kekuatan tempur tingkat 6 yang luar biasa. Dengan peningkatan formasi susunan Istana Naga, kekuatan mereka bisa menjadi 3 kali lipat dan mereka bisa melepaskan kekuatan level 7 yang luar biasa. Dengan lebih dari 3.000 prajurit Istana Naga, selain kekuatan Xiao Lan, kekuatan Istana Naga dapat dianggap sebagai ras binatang iblis yang kuat di dasar laut. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memandangi sekelompok binatang iblis yang dengan hati-hati menyelinap. Bersiaplah untuk menyambut mereka. Wang Xian berjalan perlahan dan menatap ke depan. Bersembunyi di sekitar, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya ke sekelompok anggota Istana Naga di belakangnya dan memerintahkan. Ya, Aoki Tian, Aoki, dan Ao Jian segera memimpin bawahan mereka dan bersembunyi di balik pegunungan sekitarnya. Klan monster aneh segera menghilang. Di bawah deteksi formasi susunan, 300 sosok hijau dengan busur panjang di punggung mereka perlahan mendekat. Sosok di depan melihat sekeliling dengan waspada.
Sebuah bangunan besar tiba-tiba muncul di dasar laut. Bahkan jika dia adalah makhluk tingkat kekosongan yang dalam, dia masih sangat ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa langsung membangun sekelompok bangunan di dasar laut? Energi spiritual yang sangat besar berkumpul di sini. Ini pasti surga. Jika kita bisa berkultivasi di sini, klan mata angin kita pasti bisa meningkat dengan cepat. Mata hijau sosok di depan berkedip saat dia melihat ke langit, berkedip dengan kilau yang tidak diketahui. Ya Tuhan, bangunan yang luar biasa. Pilar apa itu? Itu memancarkan cahaya keemasan. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana kota bawah air yang begitu megah bisa muncul begitu saja? Di belakang, semua makhluk dari klan mata angin menatap tempat ini dengan kaget dengan lampu hijau berkedip di mata mereka. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai tingkat kekosongan yang dalam, seni mata mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk melihat melalui formasi. Melihat jarum ilahi penenang lautan emas yang tingginya ratusan meter di depan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kami telah ditemukan. Ketika makhluk di depan melihat Perdana Menteri Wang Xiangwei dan yang lainnya berdiri di depan gerbang barat gerbang naga, dia sedikit terkejut. Oh, mereka melihat kami dari jarak 10 kilometer. Tampaknya ras binatang iblis ini juga memiliki keterampilan mata. Wang Xian dan binatang iblis itu saling memandang. Dia tahu bahwa pihak lain telah melihatnya. Bolehkah saya tahu mengapa kalian semua datang ke istana naga saya? Wang Xian bertanya pada makhluk itu dengan suara berat. Makhluk yang tergeletak di tanah ragu sejenak sebelum berdiri. Sekelompok orang dari klan mata angin di belakangnya juga berdiri saat melihat Wang Xian. Mereka mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pemimpin, kami, makhluk tua dari klan mata angin berjalan maju. Dia memandang pemimpin di depan dan berkata, "Ayo pergi dan lihat, kota bawah laut yang tiba-tiba muncul ini terlalu dekat dengan sarang kita. Kita harus tahu apakah itu teman atau musuh." Makhluk yang berdiri di depan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke depan. Sekelompok orang yang mengikuti di belakang tidak ragu sama sekali. Mereka mengikuti di belakang dan berjalan menuju arah istana naga. Sekelompok makhluk dari klan mata angin di belakang menurunkan busur besar di punggung mereka. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Melihat klan mata angin yang sedang berjalan menuju istana naga, Wang Xian menilai mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seekor binatang iblis di tingkat interpretasi kehampaan harus berada di tingkat pertama dari tingkat interpretasi kehampaan. Ada 3-4,5 langkah binatang iblis tingkat interpretasi kosong, lebih dari selusin dari mereka berada di tingkat 9 transenden, dan sisanya semua setidaknya di tingkat 6 transenden. Semakin dekat mereka, semakin terkejut orang-orang dari klan Mata Phoenix. Pemimpin yang berjalan di depan juga menilai Perdana Menteri Wang Xiangwei dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kami adalah klan Demon Beast bermata angin. Kami terletak lebih dari 100 km jauhnya dari sini. Baru saja, kami merasakan sejumlah besar energi spiritual berkumpul di sini. Kami di sini untuk menyelidiki. Apa ras Anda? Pemimpin klan mata angin menatap Perdana Menteri Wang Xiangwei dan yang lainnya dengan hati-hati. Kemudian, dia berhenti 3 km jauhnya. Orang-orang dari klan Winai di belakangnya melihat sekeliling. Klan binatang iblis mata angin. Wang Xian menatap mereka dengan binar di matanya. Kami dari klan naga laut. Ini akan menjadi wilayah kita di masa depan. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan klan naga kami. Perdana Menteri Gui membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Dia mengukurnya dan sedikit menyipitkan matanya. Kata-kata Perdana Menteri Gui membuat pemimpin klan mata angin waspada. Dia memandang Perdana Menteri Gui dan kemudian ke Wang Xian. Istana Naga, apa hubungannya dengan klan naga di Lautan Naga? Dia bertanya kepada mereka dengan binar di matanya. Tidak masalah. Saya ingin tahu apakah klan mata angin Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Naga kami. Kata Perdana Menteri Gui sambil maju 2 langkah perlahan. Dia memandang Wang Xian dan berkata, ini adalah Raja Naga dari Istana Naga kita. Jika Anda bergabung dengan Istana Naga, Anda akan menjadi warga Istana Naga dan tinggal di Istana Naga. Istana Naga kami adalah surga yang sangat besar. Berkultivasi di dalamnya berkali-kali lebih baik daripada berkultivasi di dunia luar. Kata Perdana Menteri Gui perlahan saat cangkang kura-kura di punggungnya berpendar. Saya tidak tertarik. Pemimpin klan mata angin menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu, apakah kalian ingin menjadi tamu kami? Perdana Menteri Gui mengundang mereka dengan senyum di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Pemimpin klan mata angin menggelengkan kepalanya dengan hati-hati.
Wang Xian memandang Perdana Menteri Gui di sampingnya dan tersenyum. Perdana Menteri Gui ini benar-benar licik. Jelas bahwa dia ingin menaklukkan klan mata angin. Paling tidak, dia ingin menahan mereka di sini. Bertahan hidup di dasar laut. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika Istana Naga ingin berkembang pesat, satu-satunya cara adalah membunuh dan menaklukkan binatang buas. Tidak ada jalan lain. Dalam perjalanan menuju tahta, tidak ada belas kasihan. Hanya ada pertempuran. Semuanya, karena kalian ada di sini, jangan tinggalkan tempat ini untuk masalah yang tidak perlu. Cangkang kura-kura di punggung kura-kura Perdana Menteri bergetar sedikit. Divisi Perang Iblis, Divisi Guntur, dan klan Ikan Pedang Emas, yang bersembunyi di balik pegunungan sekitarnya, semuanya berdiri di pegunungan. Mengaum, suara lembut terdengar. Di posisi gerbang naga, Xiao Lan, yang berukuran lebih dari 1000 meter, berenang perlahan dan melayang di atas Wang Xian dan yang lainnya. Kedua matanya lebih besar dari sebuah rumah. Mata abu-abunya menatap semua orang dari suku mata angin. Mendesis. Binatang raksasa apa ini? 3 kilometer jauhnya, ekspresi makhluk dari suku mata angin berubah drastis. Hanya dampak visual dari binatang raksasa, yang berukuran lebih dari 1000 meter, sangat mengejutkan mereka. Ekspresi pemimpin ras bermata angin juga sedikit berubah. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Kamu bahkan lebih licik dari manusia. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, dan yang kuat adalah raja. Perdana Menteri Gui mendengar kata-katanya dan berkata dengan acuh tak acuh tanpa ekspresi. Jika kamu lebih kuat dari kami bersedia tunduk padamu dan memberikan tempat ini untukmu. Perdana Menteri Gui melanjutkan dengan ekspresi ramah, jika Anda merasa lebih lemah dari kami, maka bergabunglah dengan kami. Jangan khawatir, di Istana Naga kami akan membantu Anda meningkatkan kekuatan dan garis keturunan Anda. Mengirimkan kepada kami jelas merupakan pilihan terbaik untuk klan mata angin Anda. Wang Xian melihat ekspresi Perdana Menteri Gui dan merasa sedikit terkesan. Jika Perdana Menteri Gui tidak terlalu pemarah, dia tidak akan sombong seperti dia akan mati jika dia tidak menyerah. Dia juga tidak akan sedikit pun lemah. Kepala pelayan Istana Naga ini melakukan pekerjaan dengan baik. Dia memang berbakat yang berpengalaman dalam semua sejarah dan sastra di bumi. Jika Perdana Menteri Gui tidak menggunakan dia 100%, Wang Xian bahkan tidak berani menggunakan orang seperti itu. Siapa yang tahu kapan dia akan menjatuhkanmu? Dia terlalu mengagumkan. HMPH, kalian tidak memiliki kemampuan untuk membuat kami tunduk padamu. Pemimpin klan mata angin mengungkapkan ekspresi marah. Dengan gerakan lengannya, longbow di punggungnya muncul di tangannya. Mata angin, panah angin. Dia berteriak pelan dan menarik lengannya. Panah hijau menyala dengan cahaya hijau dan melesat ke arah Xiao Lan dalam sekejap. Panah mengerikan itu melesat ke arah mata Blue. Blue melihat panah yang menakutkan itu dan perlahan menutup matanya. Energi abu-abu berkedip-kedip di sekitar tubuhnya saat energi abu-abu berkumpul menuju kelopak matanya. Ledakan. Ledakan yang mengerikan terdengar, tetapi gelombang kejut dari ledakan itu benar-benar terhalang oleh energi abu-abu di tubuh Blue. Jika bukan karena ketahanannya, gempa susulan saja akan mempengaruhi radius 1000 meter. Serangan yang mengerikan. Itu jauh lebih kuat dari pemimpin Blood Barbaric Demonic Beast. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut dan pupilnya sedikit berkontraksi. Tepuk-tepuk-tepuk. Pemimpin ini sangat kuat. Ngomong-ngomong, dia jauh lebih kuat dariku. Perdana Menteri Gui melihat serangan pemimpin klan mata angin dan bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya. Biarkan aku memberitahumu. Klan mata angin tidak akan bergabung dengan Istana Naga Anda, dan Anda bisa melupakan tentang memaksa kami untuk bergabung. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pemimpin klan mata angin menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat bahwa binatang raksasa itu tidak terluka sama sekali. Lalu, katanya dengan wajah dingin. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagimu untuk bergabung dengan Istana Naga kami. Perdana Menteri Gui penuh dengan senyuman. Kemudian, dia melihat orang-orang di belakang pemimpin klan mata angin dan berkata sambil tersenyum, ayo lakukan. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, bang, bang, bang. Suara pukulan datang dari belakang. Tidak baik, jaga punggungmu. Hati-hati, wajah seluruh klan mata angin berubah secara dramatis saat mereka berteriak. Apa itu? Namun, ketika kelompok klan mata angin menoleh untuk melihat, ekspresi mereka berubah drastis. Saat ini, sudah ada lebih dari 100 klan yang tergeletak di tanah. Tubuh mereka langsung jatuh ke tanah. Mereka hanya melihat kilatan bintik putih. Pada akhirnya, lebih dari 100 klan terbunuh dalam sekejap.
Kamu berani membunuh klan saya. Pemimpin klan mata angin mengalihkan pandangannya. Garis-garis darah muncul di matanya saat dia meraung dengan marah. Pemimpin-pemimpin, mereka belum mati. Mereka hanya tidak sadar. Seorang anggota klan mata angin buru-buru berjalan untuk memeriksa dan berkata, "Apa, mereka tidak mati?" Pemimpin klan mata angin mendesah lega. "Ya, mereka tidak mati. Namun, kita dapat membunuh mereka dengan mudah. Istana naga kami dengan tulus mengundang kalian semua untuk bergabung dengan kami." Suara Perdana Menteri Gui terdengar, dan dia berkata sambil tersenyum. Pemimpin klan mata angin tampak sangat malu. Ini adalah ancaman terang-terangan. Bagaimana jika saya tidak setuju? Pemimpin klan mata angin bertanya dengan wajah gelap. Yang kuat memangsa yang lemah, kan? Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Itu hanya hukum rimba. Dia memahami prinsip ini. Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah aturan kelangsungan hidup binatang iblis, binatang buas, dan bahkan manusia, dan bahkan seluruh benua transendental. Ketika yang lemah dibunuh, tidak ada yang bersimpati, karena yang kuat ingin berkembang. Feng Yan sedikit diam. Dia melihat bawahannya tergeletak di tanah, ekspresinya sangat sedap dipandang. Baru saja, tatapannya menyapu sekeliling, dan dia bisa melihat banyak titik cahaya tersembunyi di sana. Ada lebih dari 100 dari mereka. Dia bisa melihat ras binatang iblis tersembunyi, tetapi anggota klannya, yang kekuatannya belum mencapai ranah kehampaan yang dalam, tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Saat ini, kumpulan titik cahaya telah menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Ini membuatnya, yang memiliki teknik mata, sangat serius. Jika dia tidak tunduk, maka yang kuat akan memangsa yang lemah. Sederhananya, dia ingin menyerang mereka. Dia tidak berani menjamin bahwa dia akan bisa melarikan diri. Kemunculan Istana Naga yang tiba-tiba ini terlalu misterius. Adapun anggota klannya, dia yakin mereka tidak akan bisa lolos dari pembunuhan bintik putih. Kami bukan budak untuk bergabung denganmu. Pemimpin klan mata angin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi malu. Kami tidak akan membiarkan klan Demon Beast dengan seniman bela diri yang mendalam menjadi budak. Jika Anda bergabung dengan Istana Naga, Anda akan menjadi pemimpin divisi panah angin Istana Naga. Posisimu akan menjadi yang kedua setelah Perdana Menteri Gui. Saat ini, Wang Xian berbicara langsung. Pemimpin klan mata angin menatap Wang Xian dalam-dalam. Dia mengertakkan giginya yang tajam dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah, klan mata angin kita setuju. Ada satu hal yang harus Anda setujui. Anda masih harus melewati gerbang naga. Hanya dengan melewati gerbang naga kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Istana Naga kami. Perdana Menteri Gui tersenyum dan menunjuk ke gerbang naga di belakangnya. Itu hanya pintu masuk. Apa susahnya melewatinya? Pemimpin klan mata angin memiliki ekspresi serius. Ambil. Wang Xian menjentikkan jarinya dan setetes darah yang memancarkan cahaya keemasan terbang di depan pemimpin klan mata angin. Melihat tetesan darah ini, dia terkejut. Darah macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki energi murni dan kemauan yang begitu besar? Kamu akan tahu begitu kamu mengambilnya. Ingat, jangan melawan. Wang Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Pemimpin klan mata angin menunjukkan keraguan di wajahnya. Pada akhirnya, dia langsung menelannya. Seketika, kehendak yang luas ingin memasuki pikirannya. Jangan melawan. Itu tidak akan menyakitimu sama sekali. Suara Wang Xian terdengar lagi, menyebabkan pemimpin klan mata angin mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia bisa merasakan garis darah mengerikan yang terkandung di dalam darah, tapi dia juga bisa merasakan keinginan yang terkandung di dalam darah. Mengkonsumsinya akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi garis keturunannya, tetapi dia harus membayar harganya. Konsumsilah. Itu adalah binatang iblis di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Jika dia tidak mau, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Wang Xian menatap pemimpin klan Winai. Setelah 1 menit penuh, senyuman akhirnya muncul di wajah Wang Xian. Pemimpin klan mata angin, Mo Zesen memberi hormat kepada Raja Naga. Aku bersumpah untuk mengikuti Raja Naga sampai mati. Di depan Istana Naga, pemimpin klan mata angin, pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari tahap kekosongan tembus pandang, terbang langsung ke sisi Wang Xian dan membungkuk dengan hormat kepadanya. Mo Zesen, kalian punya nama belakang sendiri. Wang Xian menatap Mo Zesen dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ya, Raja Naga, klan mata angin kami pernah memasuki masyarakat manusia dan tinggal bersama manusia untuk jangka waktu tertentu. Namun, kami dikhianati oleh manusia, jadi kami kembali ke laut sekali lagi.
Mu Zesen menjawab dengan hormat. Wang Xian mengangguk. Bukan hal yang aneh bagi binatang iblis untuk hidup bersama dengan manusia. Melihat ahli pertama dari Istana Naga yang berada di tingkat kekosongan yang mendalam, Wang Xian sangat puas. Dia baru saja tiba di benua transendensi, tetapi dia telah menaklukkan seorang ahli dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini adalah berita bagus. Apalagi dengan tambahan klan mata angin, kekuatan Istana Naga akan jauh lebih kuat. Berapa banyak orang di klan mata angin? Wang Xian bertanya langsung. Melaporkan kepada Raja Naga, ada total 430 orang di klan mata angin. Orang-orang yang datang bersamaku adalah kekuatan utama dari klan mata angin. Mo Zesen menjawab dengan hormat. Panggil semua anggota klanmu dan hancurkan gerbang naga. Wang Xian memberinya perintah. Setelah menerobos gerbang naga, mereka secara resmi akan menjadi anggota Istana Naga. Hanya dengan begitu mereka dapat memasuki Istana Naga untuk berkultivasi. Itu Raja Naga. Mo Zesen mengangguk. Dia melihat ke belakang dan meraung. Klannya segera terbang. Mo Zesen tidak terlalu memperhatikan Wang Xian pada awalnya. Dari akal sehatnya, kekuatan Wang Xian belum mencapai alam hampa yang berwawasan luas. Dia bersedia bergabung dengan Istana Naga karena ancaman Perdana Menteri Gui. Namun, setelah mengkonsumsi garis keturunan Wang Xian, keinginannya yang besar memungkinkan dia untuk mengkonsumsi Wang Xian 100%. Bahkan kehendaknya 100% patuh. Datang dan beri hormat kepada Raja Naga. Mu Zesen berkata langsung kepada anggota klannya. Anggota klan mata angin sedikit terkejut dengan penampilan pemimpin mereka. Namun, mereka 100% patuh ketika pemimpin mereka memberi perintah. Klan Demon Beast berbeda dari manusia. Penindasan garis keturunan Demon Beast sangat hebat. Pemimpin memiliki otoritas terbesar dalam klan. Meskipun beberapa binatang iblis telah mempelajari etiket manusia, ada satu hal yang tidak berubah. Yang kuat adalah Raja. Setelah kekuatan Demon Beast mencapai level pertama dari Citra Void Tier, mereka dapat menantang sang pemimpin. Setelah mengalahkan pemimpinnya, mereka bisa menjadi Raja Klan. Itu sedikit berbeda dari ras manusia. Salam, Raja Naga. Anggota ras mata angin berlutut di depan Wang Xian dengan hormat. Keke, sepertinya racun yang kita saring cukup efektif. Baki, yang berada di samping, tampak puas saat melihat lebih dari 100 anggota mata angin berlomba di belakangnya. Wajah mereka pucat dan mereka tampak sedikit mengantuk. Wang Xian tersenyum tipis. Bangun, apakah Anda melihat gerbang naga di belakang kami? Isi daya melalui itu. Itu Raja Naga. Mereka menatap pemimpin mereka dan segera mengangguk. Kemudian, mereka bergerak dan terbang menuju gerbang naga. Gerbang naga memiliki lebar 2000 meter dan tinggi lebih dari 300 meter. Itu terlihat sangat mengesankan. Namun, semua anggota klan mata angin tidak menganggapnya serius. Mereka bergegas menuju gerbang naga. Namun, ketika mereka sampai di sisi gerbang naga, mereka merasakan daya tarik yang kuat dan gaya tolak. Mereka tiba-tiba merasa bahwa selama mereka lewat, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Namun, mereka merasa sangat sulit untuk melewatinya. Anggota klan mata angin yang memandang rendah mereka tampak sedikit malu. Segera, mata mereka mulai terbakar. Mereka memiliki keinginan kuat di hati mereka untuk bergegas. Mereka harus bergegas. Ikutlah dengan kami. Saya akan mengajari Anda metode kultivasi nanti. Wang Xian berkata kepada Mo Zesen dan membawanya ke Istana Naga. Mo Zesen mengikuti di belakang Wang Xian dan memasuki Istana Naga. Segera, dia merasakan energi spiritual yang menakutkan memasuki tubuhnya. Ini, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia menatap gedung-gedung megah dengan mulut ternganga. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam pemisahan dimensi, ini adalah pertama kalinya dia mengalami surga yang begitu kuat. Bergabung dengan Istana Naga dan menjadi bawahan Raja Naga memang pilihan terbaik. Matanya terbakar oleh gairah. Perdana Menteri Gui bertanggung jawab atas pengoperasian seluruh Istana Naga. Saat aku tidak ada, dengarkan aransemennya. Itu Raja Naga. Wang Xian berkata kepadanya. Mo Zesen menganggukkan kepalanya dengan berat. Apakah klanmu pandai memanah? Apakah Anda memiliki teknik garis mata? Tanya Perdana Menteri Gui dari samping. Itu benar. Klan binatang iblis bermata angin kami memiliki teknik garis mata. Itu dapat meningkatkan penglihatan kita hingga 5 kali lipat dan memungkinkan kita melihat aliran angin dengan jelas. Kami yang terbaik dalam memanah. Kemampuan supranatural yang telah kita bangun juga bermanfaat untuk memanah. Di benua transendensi, panahan bermata angin kami dapat menempati peringkat teratas di benua transendensi. Mo Zesen berkata dengan percaya diri. Keterampilan memanah.
Tidak buruk. Apa yang kurang dari istana naga kita saat ini adalah serangan jarak jauh. Pemanah sangat penting dalam menyerang dan mempertahankan kota. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pemanah seperti penembak jitu. Secara alami, tidak perlu menyebutkan kegunaan penembak jitu di medan perang. Setelah berlatih transformasi naga angin ilahi, binatang iblis bermata angin akan menjadi lebih menakutkan. Aku ikut. Ya Tuhan, apakah ini istana naga? Sungguh energi spiritual yang menakutkan. Aku terima kasih, Raja Naga. Saya telah melompati gerbang naga dan memiliki potensi untuk menjadi naga dewa. Saya tidak bisa merasakan batas atas garis keturunan saya. Haha, ini bagus, ini bagus. Suara-suara bersemangat dari binatang iblis bermata angin bisa terdengar dari belakang. Wang Xian juga mengungkapkan senyum bahagia. Klan mata angin dapat dianggap telah terpikat oleh bujukan dan ancaman Perdana Menteri Gui. Selain misteri dan intimidasi Istana Naga, Mu Zesen telah menghabiskan garis keturunannya. Namun, ini juga merupakan kesempatan besar bagi mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, selain menarik klan Demon Beast bermata angin, migrasi Istana Naga tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Apa yang membuat Wang Xian bahagia adalah dia tidak hanya berhasil menaklukkan binatang iblis bermata angin, dia juga mendapatkan semua harta dari binatang iblis bermata angin. Tidak banyak harta berharga, tapi ada satu yang membuat mata Wang Xian berkobar-kobar. Garis keturunan binatang iblis bermata angin. Saat ini, garis keturunan ini sama sekali tidak berguna bagi binatang iblis bermata angin. Namun, bagi Wang Xian, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Berdengung, berdengung. Saat Wang Xian sibuk menangani masalah Istana Naga selama 2 hari terakhir, sebuah pesan tiba-tiba datang dari lempengan batu komunikasi. Setelah membaca pesan ini, suasana gembira Wang Xian menjadi dingin. Keluarga Zhang Fengying dimusnahkan. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang melarikan diri. Adik laki-lakinya, pamannya, dan kerabat lainnya semuanya dimusnahkan oleh pasukan pembudidaya laut. Selain informasinya, ada juga informasi tentang Feng Luan. Kerajaan Bintang Bulan mulai melakukan serangan balik. Pakar alam kekosongan berwawasan kerajaan terbunuh, dan sebuah kota ditempati. Kerajaan Bintang Bulan tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Mereka benar-benar memusnahkan keluarga Zhang hanya karena hubunganku dengan Zhang Fengying. Wajah Wang Xian suram dan sangat malu. Wang Xian telah bertemu dengan keponakan Zhang Fengying dan keponakannya, Zhang Yitian. Terutama Zhang Yitian, pemimpin kelompok tentara bayaran ametis dari Akademi Pemburu Iblis. Dia adalah gadis yang sangat tinggi dan cantik. Dia tidak menyangka para pembudidaya laut begitu kejam. Dia juga tidak menyangka kota Laut Timur begitu kejam. Mereka ingin membunuh mereka semua hanya karena sedikit hubungan. Sekarang, Zhang Fengying telah melarikan diri ke kota Naga dan Phoenix. Wang Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan api kemarahan. Xiao Xian, apa yang terjadi? Keenam gadis di samping melihat ekspresi marah Wang Xian dan bertanya dengan tergesa-gesa. Sebuah keluarga musnah karena aku. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri. Wang Xian menghela nafas lega dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kita akan keluar? Guan Suking memandang Wang Xian dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, kita akan keluar. Ikut denganku. Kita bisa pergi dan melihat Feng Luan. Wang Xian memandangi beberapa gadis dan berkata. Baiklah, kami ingin pergi ke benua transendensi untuk melihatnya. Beberapa gadis segera mengangguk. Mereka belum keluar dalam beberapa hari terakhir sejak mereka datang ke benua transendensi. Aku tidak akan pergi, Xiao Xian. Lan Qingyue tiba-tiba berkata. Sudahkah kamu memutuskan? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan serius. Aku sudah memutuskan. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Selain itu, saya pada dasarnya berada di lautan. Kecuali, suatu hari, Xiaolan dapat memblokir langit, kita hanya akan muncul di langit berbintang di benua transendensi. Lan Qingyue mengungkapkan senyuman, semangat juang muncul di matanya. Kita tidak akan berada dalam bahaya. Selain itu, saya membawa sepotong kayu yang mengembalikan jiwa. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, saya yakin Anda akan datang mencari saya. Namun, kemungkinan seperti itu hampir tidak ada. Baiklah, Wang Xian berjalan mendekat dan memeluknya. Jangan khawatir, Xiao Xian. Sebagai warisan terakhir dari ras Dewa Kuno dan pemilik tanaman pemeliharaan Kun Dewa Kuno, saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik dalam waktu singkat. Saya akan kembali ketika saatnya tiba. Saya akan segera kembali. Mata Lan Qingyue sedikit merah saat dia berbaring di pelukan Wang Xian.
Saudari King Yue, kami akan merindukanmu. Guan Suking dan gadis-gadis lain memeluknya. Dengan pelat batu komunikasi, kita bisa sering berkomunikasi. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan Xiao Xian untuk kalian. Jangan biarkan dia hanyut. Jangan khawatir, King Yue. Jika dia berani hanyut, kami akan menjaganya. Oke, aku pergi. Xian kecil, Su King, Ying Xuan, King Lan, Agaya, Ling Xiu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lan King Yue bergerak dan berdiri di atas tubuh Little Blue, berenang menuju kedalaman lautan luas. Muntah. Suara khusus datang dari mulut Little Blue, bergema dalam radius 100 li. Lan King Yue berdiri di atas kepala Little Blue dan memandang ke laut yang tak terkira dalamnya. Setelah mewarisi warisan ras dewa kuno, garis keturunan terakhir dari ras dewa purba akan mampu mereproduksi kekuatan ilahi dari ras dewa kuno. Ketika suara Kun bergema melintasi benua supernatural, inilah saatnya semua orang tunduk padanya. Kepergian Lan King Yue menyebabkan suasana hati buruk Wang Xian tenggelam sekali lagi. Ayo pergi ke kota naga dan Phoenix. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada beberapa gadis. Baiklah, Xian kecil. Kelima gadis itu mengangguk. Setelah mereka berlima mengkonsumsi eliksir dalam jumlah besar, yang terlemah di antara mereka berada di level 5 yang luar biasa. Yang terkuat adalah Sun Ling Xiu. Kultivasinya telah mencapai level 7 yang luar biasa dan merupakan yang terkuat di antara para gadis. Dia memiliki fisik yang ringan untuk memulai dan kecepatan kultivasinya sekitar 10 kali lipat dari anggota Istana Naga. Ditambah dengan peningkatan formasi susunan Istana Naga, kecepatan kultivasinya benar-benar menantang surga. Wang Xian mengandalkan konsumsi berbagai ramuan dan suku air untuk meningkat pesat. Di sisi lain, dia hanya mengkonsumsi sebagian dari eliksir sementara sisanya mengandalkan kultivasinya sendiri. Itu sangat menyimpang. Semua orang terbang keluar dari Istana Naga. Ao Jian memimpin 10 bawahannya untuk mengikuti di sampingnya sementara Ao Jian dan yang lainnya bersembunyi di sekitarnya. Sekarang Istana Naga berada di jalur yang benar, mereka mengintai ras binatang buas dan setan dalam radius 100 mil. Mereka bersiap untuk melahapnya sedikit demi sedikit. Dengan Mo Zesen, sebuah eksistensi pada tingkat kehampaan yang berwawasan, perkembangan masa depan mereka akan jauh lebih lancar. Ketika Wang Xian terbang keluar dari lautan, dia langsung merasakan tatapan yang tersembunyi di sekitarnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Ada begitu banyak mata-mata. Mereka seharusnya menyelidiki masalah naga dan Phoenix City. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Nama kota Shanghai telah diubah menjadi kota naga dan Phoenix. Selanjutnya, seseorang telah mendirikan naga dan kekaisaran Phoenix di sini. Jenderal pasukan pembudidaya laut telah terbunuh di sini. Hal-hal ini tidak bisa disembunyikan. Ketika berita kota Donghai datang, itu menyebabkan keributan besar. Tuan kota, Lei Feihu, sangat terkejut. Dia segera melaporkan hal ini kepada raja. Ketika Star Moon Kingdom menerima berita ini, mereka juga sangat terkejut. Seorang jenderal telah dipenggal, sebuah kota telah diambil alih, dan sebuah dinasti telah didirikan. Ini hanya melawan kerajaan bintang bulan. Namun, mereka tidak bergerak sebelum mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawan mereka. Ini menyebabkan lingkungan kota naga Phoenix dipenuhi dengan mata-mata dari kerajaan bintang bulan. Sebuah kota telah direbut, dan seorang jenderal telah dibunuh. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Perang tidak bisa dihindari. Sekelompok orang terkutuk. Wang Xian memikirkan keluarga Zhang Fengying dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Bunuh semua mata-mata kerajaan bintang bulan. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar dan langsung menghilang dari sekitarnya. Wang Xian telah tiba di kota naga Phoenix selama lebih dari setengah bulan. Tembok kota-kota Shanghai telah dihancurkan. Kota naga Phoenix perlu diperluas. Sebagai kota kekaisaran masa depan, ibu kota kekaisaran masa depan, Feng Luan bersiap untuk memperluasnya secara sembrono. Terlihat ratusan ribu orang mengangkut material batu. Dengan perlindungan formasi, tidak masalah apakah tembok kota ada atau tidak. Tuan Wang. Halo, Tuan Wang. Wang Xian baru saja terbang ke sisi kota Dragon Phoenix ketika dia mendengar suara-suara penuh hormat. Mereka memandang Wang Xian dan kemudian memandang Guan Suking dan yang lainnya yang berada di samping Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tatapannya menyapu sekeliling. Seperti yang diharapkan dari permaisuri. Semuanya dalam urutan yang sempurna. Wang Xian memuji di dalam hatinya. Ia terbang langsung ke lokasi kediaman wali kota.
Di masa depan, itu akan menjadi istana kerajaan dan istana kekaisaran. Terbang dilarang di kota Naga Phoenix, bahkan untuk penjaga kota. Namun, bagi yang lain, Wang Xian adalah pengecualian. Bahkan pemimpin penjaga kota, Yan Wensan, yang berada di level 2 dari tahap kosong Sitraf, tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, pemuda ini adalah kasus yang sangat spesial di mata mereka. Statusnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelayan tua setia permaisuri. Selanjutnya, kota ini adalah hadiah darinya untuk permaisuri. Feng, saudari Feng, Wang Xian, Guan Suking, dan yang lainnya berteriak saat mereka mendarat di rumah tuan kota. Suara beberapa gadis dipenuhi dengan kegembiraan. Di aula rumah tuan kota, Feng Luan duduk di tengah. Di sampingnya adalah Dekan Akademi Naga dan Phoenix, Yu Chengzi, pemimpin penjaga kota Naga dan Phoenix, Yan Wensan, dan Komandan Tentara Naga dan Phoenix, Mang Hong, Jin Qianyuan masing-masing duduk di kiri dan kanan. Jin Qianyuan juga wali kota-kota Laut Suci, dan kekuatannya berada di peringkat 9. Lebih penting lagi, keberanian yang ditunjukkan Jin Qianyuan selama pengepungan binatang iblis telah memenangkan hati orang-orang. Sekarang, posisi Jin Qianyuan adalah penguasa kota-kota Naga Phoenix. Meskipun masih ada Feng Luan dan 3 ahli ranah kosong yang berwawasan di atas tuan kota, Jin Qianyuan juga tahu bahwa jika dinasti Naga Phoenix benar-benar menjadi kuat di masa depan, dia akan menjadi penguasa kota-kota kekaisaran. Dia juga akan menjadi menteri pendiri dinasti Naga Phoenix. Feng Luan, yang sedang mendiskusikan masalah kota Naga Phoenix di aula, santai ketika mendengar suara dari luar. Dia tersenyum dan berjalan keluar. Keempat orang di aula saling memandang dan tahu siapa itu. Hanya pemuda itu yang bisa membuat ratu mereka melepaskan semua kekhawatirannya. Su King, Ling Xiu, Ying Xuan, Jiaya, King Lan. Feng Luan keluar dari aula dan melihat Guan Suking dan yang lainnya. Dia tersenyum dan menghampiri mereka. Saudari Feng Luan. Guan Suking melihatnya berjalan keluar dan berjalan dengan ekspresi intim. Dia memeluknya. Di antara kelompok perempuan, Guan Suking dan Feng Luan memiliki hubungan terbaik dan juga yang paling intim. Suking, aku tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Feng Luan meraih lengannya dengan wajah penuh kasih sayang dan menaksirnya dari atas ke bawah. Di mana King Yue? Feng Luan mengobrol dengan mereka dengan hangat satu persatu dan tiba-tiba menemukan bahwa Lan King Yue tidak ada di sini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari King Yue mengajak Xiao Lan menjelajahi dunia sendirian. Guan Suking menjelaskan padanya. Apakah begitu? Feng Luan menganggukkan kepalanya perlahan. Di antara wanita Wang Xian, tidak satupun dari mereka yang sederhana. Namun, yang paling misterius adalah Lan King Yue. Bahkan dia tidak bisa melihat potensi Lan King Yue dengan jelas. Kekuatannya yang lemah memberinya rasa ancaman yang menakutkan. Saudari Feng Luan, kami membawakanmu banyak barang yang enak dan pakaian yang indah. Beberapa gadis mengeluarkan beberapa hadiah dari bumi dan berkata padanya dengan gembira. Terima kasih saudara, ayo ke kamarku. Feng Luan mengangguk. Dia tidak memiliki sikap seorang permaisuri yang hebat, tetapi lebih seperti wanita biasa. Oh benar, Nona Zhang Fengying ada di halaman Jin Liuyan. Anda harus pergi dan melihatnya. Feng Luan memandang Wang Xian dan tiba-tiba berkata. Oke, Wang Xian mengangguk. Kalian menyusul dulu. Aku akan pergi dan melihatnya. Zhang Fengying. Melihat Wang Xian pergi dengan tergesa-gesa, Guan Suking dan gadis-gadis lain mengangkat alis mereka dan menatap Feng Luan. Saudari Feng, siapakah Zhang Fengying? Wanita yang sangat cantik dengan sosok yang sangat seksi. Feng Luan berkata langsung. Apa, dia memiliki sosok yang panas seperti saudara perempuan seorang Jiaya? Guan Suking segera berteriak. Sosoknya bahkan lebih panas dari kakak Jiaya. Apa hubungan antara Xiao Xian dan dia? Aku tidak tahu. Ketika saya bertemu Wang Xian, dia sudah mengenal wanita cantik itu. Apalagi hubungan mereka cukup baik. Kali ini, karena Wang Xian, keluarga mereka dimusnahkan oleh penduduk kota Donghai. Ini aku tahu dia tidak akan berubah. Mesum ini. Su King, apa yang kamu katakan salah. Anda bahkan memarahi kami seperti SHT namun, Xiao Xian sama dengan orang cabul. Kita akan membicarakannya ketika dia kembali. Saudari Feng Luan, ayo pergi. Beritahu kami, apa yang telah Anda lakukan selama 3 tahun terakhir. Wang Xian berjalan keluar dan mendengar suara marah dari gadis-gadis di belakangnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Ketika dia tiba di halaman Jin Liuyan, dia mengetuk pintu. Anda di sini. Wang Xian, kamu di sini. Anda di sini untuk melihat.
Suara Jin Liuyan terdengar. Ketika dia membuka pintu dan melihat Wang Xian, matanya berbinar dan dia bertanya. Apakah dia ada di dalam? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia duduk di sana. Jin Liuyan menunjuk ke arah Zhang Fengying yang sedang duduk di depan kolam di halaman dan sedikit menghela nafas. Dia duduk di sana dan melihat ke kolam kecil di depannya dengan mata kosong. Dibandingkan saat mereka berpisah, dia terlihat jauh lebih kuyu. Aura seorang wanita yang kuat benar-benar menghilang, mengungkapkan rasa kelemahan. Maaf, saya telah melibatkan keluarga sang Anda. Wang Xian berjalan mendekat dan berkata perlahan. Tidak, ini bukan salahmu. Tiba-tiba, Zhang Fengying berbalik saat melihat Wang Xian. Dia duduk di bangku dan memeluk tubuh Wang Xian. Dia tidak bisa menahan tangis. Sejak dia mengetahui bahwa keluarganya hancur, dia kesurupan. Keluarganya hancur dan dia kehilangan semua anggota keluarganya. Sekarang dia melihat Wang Xian yang dia kenal, dia tidak bisa menahan tangis. Aku akan membalaskan dendam anggota keluargamu. Saya berjanji, kami akan membunuh mereka semua. Tangan Wang Xian mendarat dengan lembut di punggungnya dan menepuknya dengan lembut. Fiuh, maafkan aku. Saya perlu tenang. Zhang Fengying, yang telah menangis selama beberapa menit, tiba-tiba berdiri dan menyeka air matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan langsung ke kamar. Fengying, aku. Wang Xian mengulurkan tangannya tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat memberitahu saya. Jika ada yang bisa saya lakukan, beritahu saya. Wang Xian ragu-ragu selama lebih dari 10 menit sebelum berjalan ke pintu dan berbicara dengannya. Namun, Zhang Fengying tidak menanggapi. Wang Xian tidak berdaya dan tetap berada di luar pintu selama lebih dari 2 jam. Saya tinggal di kediaman wali kota di sebelah. Jika ada yang Anda butuhkan, datang dan cari saya. Aku akan mencarimu besok. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah mengatakan itu, Wang Xian keluar. Jin Liuyan melihat dari samping dan tidak mengatakan apapun. Apa, saudari Feng Luan, kita tidak perlu takut. Kembalilah ke Istana Naga bersama kami dan berkultivasi selama 1 hingga 2 tahun. Kami pasti akan mengalahkan mereka. Ketika Wang Xian tiba di kediaman wali kota, dia mendengar suara Guan Suking datang dari dalam. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menembus ke tingkat keempat dari tahap interpretasi kosong, Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menembus ke tingkat keempat. Ada kesalahan sebelumnya dan telah direvisi. Semakin kuat kita bertindak, semakin mereka akan takut pada kita. Feng Luan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada mereka. Apakah kamu mengalami masalah? Pada saat ini, Wang Xian membuka pintu dan masuk. Dia bertanya pada Feng Luan. Menurut informasi yang kami terima, Jenderal dan Wakil Jenderal Tentara Bintang Bulan telah memimpin pasukan Bulan Bintang ke kota Laut Timur. Mereka ditemani oleh wakil pemimpin sekte dari Sekte Skymoon. Feng Luan tidak menyembunyikan apapun saat melihat Wang Xian masuk. Tentara Bulan Bintang, Sekte Bulan Langit. Wang Xian memandang Feng Luan dengan bingung dan bertanya padanya. Tentara Star Moon adalah pasukan terkuat di kerajaan Star Moon. Pemimpinnya adalah adik dari raja saat ini, seorang seniman bela diri tembus pandang tingkat 3. Sekte Skymoon adalah sekte di kerajaan bulan berbintang. Wakil pemimpin sekte memiliki kekuatan dari seniman bela diri tembus pandang tingkat 2. Feng Luan menjelaskan kepada Wang Xian. Di benua transendental, tidak hanya ada kerajaan dan kekaisaran yang kuat, tetapi juga ada sekte yang kuat, sekte dewa, dan sekte dewa. Sekte Bulan Surgawi adalah sekte yang kuat di dalam wilayah kerajaan Bintang Bulan. Sekte itu terletak di Pulau Bulan Surgawi di sebelah kerajaan Bintang Bulan, dan ada 4 hingga 5 ahli di tingkat kekosongan yang dalam di dalam sekte tersebut. Master sekte dari sekte tersebut memiliki kekuatan dari ahli tingkat kekosongan mendalam tingkat ketiga. Di masa lalu, meskipun sekte Bulan Surgawi terletak di dalam kerajaan Bintang Bulan, karena terletak di sebuah pulau, kerajaan Bintang Bulan tidak dapat membatasi sama sekali. Karena kerajaan Bintang Bulan takut akan kekuatan Master Sekte dari Sekte Bulan Surgawi, kedua belah pihak selalu memperlakukan satu sama lain secara setara. Sekte Bulan Surgawi memiliki lebih dari 20.000 murid, dan kebanyakan dari mereka adalah murid berbakat yang direkrut dari kota-kota besar kerajaan Bulan Bintang. Namun, sekarang Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menerobos, jelas bahwa dia telah menekan seluruh Sekte Bulan Surgawi. Wakil Komandan Tentara Bulan Bintang juga memiliki kekuatan seniman bela diri kekosongan tingkat 2, dan selain penguasa kota-kota Laut Timur, seniman bela diri kekosongan tingkat 1. Namun, sejauh yang saya tahu, orang-orang ini jelas bukan satu-satunya yang datang.
Kata Feng Luan sambil sedikit mengernyit. Saat ini, di kota Naga Phoenix, hanya ada 4 seniman bela diri yang mendalam selain dia. Namun, dia tidak bisa bergerak karena dia ingin bertindak sebagai pencegah. Jenderal versus jenderal, raja versus raja. Bahkan jika seorang raja seperti dia keluar untuk bertarung, kekuatannya akan langsung terungkap. Kerajaan Bintang Bulan juga akan mengerti bahwa orang terkuat di Kerajaan Naga Phoenix ini adalah pembangkit tenaga listrik di level 3 dari level kekosongan yang berwawasan luas. Jika itu masalahnya, Raja Kerajaan Bulan Bintang mungkin akan terbang langsung dan menghancurkan tempat ini. Apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Wang Xian menatap wajahnya yang cemberut dan bertanya dengan cemas. Kami masih belum tahu kekuatan lawan kami. Kerajaan Bulan Bintang juga tidak mengetahui kekuatan penuh kita, jadi mereka akan datang untuk menguji kita. Perang melawan perang. Perang melawan jenderal. Jika Kerajaan Bintang Bulan memiliki kemenangan telak, Kerajaan Bulan Bintang pada dasarnya akan dapat menguji kekuatan naga dan kota Phoenix. Feng Luan berbicara satu per satu. Meskipun kota Laut Suci hanyalah sebuah kota, tidak mudah untuk menjatuhkannya. Jika dia telah memilih kota Laut Timur saat itu, semua ahli Kerajaan Bintang Bulan terkemuka akan berkumpul di sini sekarang. Masih ada ruang untuk bermanuver setelah mengalahkan sebuah kota. Akankah kekuatan pasukan Bintang Bulan lebih kuat dari bawahanmu? Wang Xian memandang Feng Luan. Pasukannya yang terdiri dari lebih dari 1000 orang setidaknya adalah ahli alam supernatural level 7. Meskipun jumlah orang di pasukan ini lebih sedikit, itu pasti sangat menakutkan. Kecuali jika semua pasukan elit kerajaan Star Moon dikerahkan, benar-benar tidak ada ahli dengan kekuatan tentara naga dan Phoenix. Senyum muncul di wajah Feng Luan. Dia sangat bangga membangun pasukan yang kuat dalam waktu 2 tahun. Seseorang harus tahu bahwa ahli transenden peringkat 7 dapat membangun keluarga yang cukup baik di sebuah kota. Seorang ahli transenden peringkat 9 akan menjadi ahli puncak di kota Laut Timur. Kami akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Feng Luan menggelengkan kepalanya dan menatap Guan Suking dan yang lainnya. Saudari, kota Naga Phoenix masih dalam pembangunan. Tidak ada yang menyenangkan tentang itu, tetapi saya dapat mengajak Anda untuk mencoba makanan lezat di sini. Tentu, kami belum mencoba hidangan di sini. Beberapa gadis menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Oh benar, Xiao Xian, ada apa dengan kecantikan itu, Zhang Fengying? Seorang jiaya tiba-tiba bertanya pada Wang Xian. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa kecantikan yang bahkan lebih populer darinya itu. Ini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi pahit dan menceritakan semuanya tanpa daya. Beberapa gadis memelototinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berjalan keluar bersama dengan Feng Luan. Feng Luan mengubah penampilannya sehingga warga kota Dragon Phoenix tidak akan bisa mengenalinya. Setelah tinggal di kota Dragon Phoenix selama 2 hari berturut-turut, Wang Xian menemani Su Qing dan yang lainnya berjalan-jalan di siang hari. Sore hari, dia pergi mengunjungi Zhang Fengying dan merasa jauh lebih santai. Melaporkan kepada Yang Mulia, ada berita dari depan. Ada sekelompok besar orang menuju kota Naga Phoenix kita. Pada pagi hari ketiga, Jin Qianyuan dengan cemas datang ke aula dan melapor dengan lantang. Apakah mereka di sini? Feng Luan langsung berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudahkah kamu memperkirakan kekuatan pihak lain? Feng Luan langsung berjalan menuju gerbang timur dan berkata dengan wajah muram dan mata dingin. Bendera tentara bulan bintang memiliki total 10.000 orang. Ada juga lebih dari 10.000 orang di kota Laut Timur, total 20.000 orang. Kami tidak tahu persis berapa banyak ahli yang ada, tetapi tim pertempuran iblis hitam dari tentara bulan bintang ada di sini. Kami tidak tahu siapa ahli interpretasi kehampaan. Mang Hong dan 2 penguasa lainnya telah meninggalkan kota untuk menyambut mereka. Jin Qianyuan melaporkan dengan ekspresi malu. Apakah tim Blackfin Battle sudah bergerak? Wajah Feng Luan menunjukkan sedikit kesungguhan. Tentara bulan bintang memiliki 5 tim pertempuran hebat, dan yang terkuat adalah tim pertempuran iblis hitam. Gunung tim Blackfin Battle, Blackfin Beast, adalah sejenis binatang buas yang sangat kuat. Yang terlemah setidaknya di peringkat 6 luar biasa, dan itu adalah kartu truf Star Moon Army. Kali ini, tim Blackfin Battle dikirim langsung. Tampaknya kerajaan bintang bulan lebih memperhatikan kerajaan naga Phoenix yang tiba-tiba muncul ini. Xiao Xian, saudari Feng Luan sepertinya dalam masalah. Guan Suking dan yang lainnya melihat Feng Luan berjalan keluar dengan cemas. Mereka mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan pandangan kontemplatif. Ao Jian, kirim seseorang untuk memanggil klan mata angin. Juga, panggil klan iblis aneh itu.
Biarkan klan iblis aneh bersembunyi terlebih dahulu agar mereka tidak ditemukan oleh ahli interpretasi kosong. Dia berkata kepada Aojian yang ada di luar. Dia memandangi beberapa gadis dan berkata, ayo pergi dan lihat juga. Baiklah, jika kita bisa membantu saudari Feng Luan, maka bantulah dia lebih banyak lagi. Kami adalah satu-satunya keluarganya. Guan Suking dan yang lainnya mengangguk dan berkata kepada Wang Xian. Jangan khawatir, aku akan membantunya menjadi permaisuri lagi. Wang Xian mengungkapkan sedikit kepercayaan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Tentara kerajaan bulan bintang menyerang kita, orang menyebalkan orang pembawa sial ini. Orang menyebalkan, bunuh mereka semua. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan kita. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak prajurit yang datang. Membunuh mereka semua. Bunuh orang menyebalkan kerajaan bulan bintang itu. Di kota Naga Phoenix, ketika warga mendengar bahwa tentara kerajaan bintang bulan menyerang mereka, wajah mereka dipenuhi amarah. Satu persatu, warga berjalan menuju gerbang timur dengan wajah geram. Ketika Wang Xian dan sekelompok wanita tiba di gerbang timur, mereka melihat pasukan bergegas ke arah mereka dari jarak 3-4 kilometer jauhnya. Di langit, 5 orang terbang di langit. Seorang lelaki tua mengenakan baju besi kuning dan memegang tombak panjang berada di tengah. Di sisi kiri dan kanan, ada 2 pria parubaya dan 2 pria tua. Masing-masing mata mereka seperti obor. Aura menakutkan mereka tidak disembunyikan sama sekali. Sekelompok 5 orang, dengan ribuan pasukan dan kuda, menyerbu dengan aura yang bisa menunggang angin dan memecah ombak. Saat orang-orang yang datang ke gerbang timur melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Feng Luan tidak meninggalkan kota. Dia menatap ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. 1120